Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Baik saja ya, alhamdulillahirobbilalamin. Anakku, kali ini ibu akan mengajak kalian untuk mengeksplorasi jaringan pada daun Royal Discolor ya. Tapi sebelumnya boleh kalian lihat dari tayangan ibu kali ini. Pada layar tampak terlihat kakak-kakak kelas kalian ya. Hampir semuanya yang tampak di sini yang suka dengan biologi, alhamdulillah masuk ke perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti jejak mereka ya. Syaratnya adalah belajar. Ya, baik, kita mulai untuk eksplor tentang jaringan pada tumbuhan. Ya, kali ini tujuan kita mengamati jaringan tumbuhan Royal Discolor adalah untuk mengetahui struktur dan bentuk jaringan pada daun tumbuhan, untuk mengetahui bentuk morfologi dan anatomi daun, menganalisis bagian anatomi dan daun Royal Discolor, dan kita harapkan setelah melakukan percobaan ini kalian mampu menggunakan mikroskop dengan baik ya. Dasar teori dari jaringan ini adalah kita flashback dari sel kemarin ya, yang kalian amati minggu lalu tentang sel. Kita sepakat bahwa sel adalah bagian terkecil dari struktur makhluk hidup ya, juga secara fungsionalnya ya. Nah, kalau mereka berkelompok, kalau mereka berkumpul, kemudian mereka melakukan fungsi yang sama, maka kita sebutlah kumpulan sel yang sama, baik secara fungsional dan strukturalnya, membentuk sebuah jaringan ya. Dalam hal ini tentu juga mereka melakukan fungsi yang sama. Kali ini kita akan mengamati macam-macam jaringan daun Royal Discolor ya. Nanti kamu akan melihat bahwa daun tersusun atas bermacam-macam jaringan. Di antaranya adalah yang tampak nanti dalam pengamatan kita adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan epidermis bagian bawah, serta kita akan lihat derivat jaringan epidermis yaitu kutikula dan stomata. Nah, kalau kita lihat jaringan berdasarkan topografinya, maka dibedakan menjadi jaringan epidermis, jaringan dermis yang meliputi diantaranya adalah jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan dermis ini juga akan menyusun daging daun atau mesofil, serta jaringan pembuluh meliputi xilem dan floem. Berdasarkan dari jenis sel penyusunnya, maka jaringan terdiri atas jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Lalu berdasarkan perkembangannya, jaringan dibagi berdasarkan jaringan meristem yang terbagi atas jaringan interkalar, jaringan apikal, dan jaringan lateral. Termasuk ke dalam jaringan
dari perkembangannya ini diantaranya juga jaringan permanen. Itu anak-anakku tentang teori jaringan, sekilas tentang teori jaringan. Ya, kita masuk saja ke apa yang kita gunakan dalam praktikum kita kali ini, yaitu alat dan bahannya. Ada mikroskop, kaca benda, atau orang mengatakan dengan objek glass, cover glass atau kaca penutup, silet atau cutter, pipet tetes, air, dan tentu saja tumbuhan Royodiescaler. Ini alat-alatnya: mikroskop, kaca objek, cover glass, pinset, silet, pipet, daun Royodiescaler, dan jangan lupa ada tisu untuk membersihkan kaca objek dan cover glass. Nah, cara kerja pada pengamatan kita kali ini ada dua ya. Pertama, kita akan menyayat secara membujur, ya, menyayat daun Royodiescaler dengan cara membujur. Kamu nanti lihat di tayangan langsungnya dari punya Bu Kori ya. Saya sebutkan aja. Pertama adalah kalian harus mengiris tipis daun Royodiescaler secara membujur. Setelah kalian dapatkan, diletakkan irisan tadi pada kaca preparat, kemudian tutup dengan kaca tipis atau cover glass. Lalu jangan lupa tetesi dulu ya dengan air biasa, kemudian bawa ke meja benda, kemudian jepit dengan kaca preparat, dan jangan lupa atur mikrometernya ya. Mikrometer itu kalau berdekatan dengan makrometer ya. Kemudian atur lensanya sampai terdengar klik. Lensa yang kita gunakan adalah untuk yang lensa objektif, kita menggunakan pembesaran 40 kali, dan lensa okulernya 10 kali. Jadi kali ini kita akan mengamati jaringan dengan pembesaran 40 kali 10 kali atau 400 kali ya. Kalau gambar yang kamu amati kurang jelas, maka kalian boleh memutar mikrometernya sampai warna terlihat jelas. Setelah itu amati dan catat ya gambar sesuai dengan yang kamu lihat, dan berilah warna ya. Kemudian cara kerja yang kedua, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita iris secara melintang pada bagian bawah daun ya. Jadi yang berwarna ungu itu adalah bagian bawahnya, menggunakan silet dan atau dengan cutter setipis mungkin ya. Setelah itu sayatan tadi letakkan pada objek gelas yang telah ditetesi dengan air sekitar 1-2 tetes, kemudian tutuplah dengan cover glass, lalu diseraplah kelebihan air dengan tisu ya. Lakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop pembesaran 10 kali 10 dulu. Bila nanti kalian memungkinkan bisa melihat lebih jelas lagi, silahkan putar ke 40 kali 10 pada 40 pada kaca objek, yaitu lensa 40-nya ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan sekarang, Ibu berikan karena kalian kan tidak melakukan praktek sendiri, maka saya coba pandu untuk melihat cara mengamati dari jaringan ini ya. Dan kita sekarang ingin membuktikan bahwa
Tadi kan kalian sudah melihat tentang bentuk sel ya, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan yang kita lihat adalah menggunakan daun Reoiodiscaler. Tadi pada bawang merah kita sudah melihat bentuk selnya yang segi 6 ya. Ada dinding selnya dan ada inti serta sitoplasma. Kita lihat banget bahwa itu adalah sel tumbuhan. Nah, sekarang kita ingin buktikan betul tidak bahwa bagian terkecil itu adalah sel. Maka kita akan coba lihat dengan cara mengiris permukaan atas dari daun ini ya. Ini kan lapisan epidermis kan, jaringan epidermis. Maka kita iris bagian atasnya untuk melihat bentuk sel, bahwa sel jaring bawah epidermis itu disusun oleh sel ya. Jadi kita buat sekarang ini preparatnya. Kita berikan air ya, jangan lupa berikan air. Kemudian kita iris daun Reoiodiscaler ke sini ya, arahnya ya, sini gitu. Nah, gitu ya. Kemudian kita ambil irisan bagian epidermisnya ini, kita simpan di sini seperti tadi ya. Kemudian kita tutup dengan cover glass ya. Oke, kita lihat di bawah mikroskop gitu ya. Ini pembesarannya 100 kali ya. Kita lihat berikut gambarnya ya. Tampak lapisan epidermis bagian atas. Ini epidermis bagian atas ya. Coba lihat lebih jelas lagi sini. Iya. Ini bagian atas ya. Ada stomata ya, ada sel. Ini sel-selnya sama ya bentuknya ya. Dan ini kita bisa sebut sebagai jaringan epidermis, disusun oleh sel yang sama bentuknya, sama strukturnya. Jadi betul bahwa sel itu bagian terkecil dari struktur makhluk hidup ya. Lalu bagaimana kalau kita lihat sekarang susunan secara irisan membujur ya. Kita lihat sekarang irisan membujur. Kita lihat menggunakan daun yang sama, Reoiodiscaler ya. Jangan lupa ini kita kasih air lagi gitu. Kemudian kita iris daun Reoiodiscaler ya. Kita iris bagian atasnya gitu ya. Tuh gitu ya. Kemudian kita tutup dengan cover glass ya. Tutup dengan cover glass. Oke. Sekarang kita lihat di bawah mikroskop. Lalu dengan cover glass, kita lihat di bawah mikroskop ya. Iya. Kan atur makrometernya. Iya. Atur makrometernya. Kita cari. Iya, kelihatan ya? Jelas ya? Oke. Kita lihat. Ini yang warna ungu. Yang ini ya, ungu ya. Ini jaringan epidermis atas, ya. Jaringan epidermis atas yang tadi kalian lihat ada stomatanya ya. Ini stomatanya nih. Ya.
Satu lapis satu lapis warnanya ungu ya, ungu. Tidak satu lapis, bahkan 2 lapis ya, 2 lapis warna ungu. Kemudian di atasnya ada jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang tidak beraturan nih ya, gini ya. Nah, kemudian kita naik lagi ke atasnya. Kelihatan tidak? Ini ada xilem dan floemnya ya. Kemudian ini ke atas lagi. Nah, ini yang transparan, epidermis bagian atas. Ini bagian atas ya. Bagian atas. Nah, di setelah ya, ini lebih jelas lagi. Jadi ini epidermis bawah, stomata, ini ada xilem floem, kemudian ada palisade ya, palisade, kemudian atasnya iya, yang bening ini adalah epidermis atas ya, warnanya bening. Lihat selnya bening semua, 3 lapisan. Oke ya, jadi kamu bisa putar-putar, ini makrometer, ini mikrometer. Untuk memperjelas, ini mikrometernya ya. Nah, ini makrometernya, ini makrometer. Nah, kemudian ini mikrometernya. Ya, itu jelas sekali untuk jaringan yang menyusun tumbuhan. Sekali lagi, jadi kalau begitu terbukti bahwa ini lapisan-lapisan dibentuk, lapisan-lapisan yang kita sebut dengan jaringan dibentuk oleh struktur yang paling kecil, yaitu sel ya. Sel yang di sini dengan yang di bawahnya tidak sama bentuknya. Sel ini juga tidak sama dengan yang di atasnya. Jadi sel-sel yang sama bentuknya berkelompok, berkumpul jadi satu jaringan. Oke ya, demikian. Baik anakku, kita lihat hasil penguatannya seperti ini ya. Nah, sebelah kanan saya, sebelum saya kasih nama ya, tadi saya agak salah ya menyebutkan yang warna ungu itu adalah jaringan epidermis bawah ya. Jaringan epidermis bawah itu yang warna ungu, seringkali ada derivat epidermis, yaitu ada stomata ya pada bagian epidermis bagian bawah ya. Ada stomata, ini stomatanya ya. Kemudian ada jaringan palisade, ini ya, palisade. Kemudian ada jaringan bunga karang karena bentuk selnya tidak beraturan, dan ada jaringan epidermis atas yang warnanya transparan bening ya, atas transparan bening, disebut juga dengan hipodermis. Kemudian ada jaringan ada jaringan xilem dan floem. Ini xilem dan floem, warnanya seperti kristal ya, xilem dan floem. Itu struktur jaringan daun Rheoides color ya. Ingat ya, tadi Bu Kori salah yang mengatakan warna ungu itu jaringan epidermis atas, seharusnya jaringan epidermis bawah ya. Ini adalah potongan melintangnya. Jadi yang kalian sayat bagian bawah, ternyata setelah kita amati di bawah mikroskop, dia ada yang disebut dengan stomata. Stomata itu adalah derivat dari epidermis. Derivat yang lain juga masih banyak ya. Nanti kita akan bahas di jaringan tumbuhan. Ya, pada stomata itu ada mulut daun, disebut juga dengan mulut daun, ada sel penutup, sel tangga, dan ada celah stomata ya.
Lalu, nah kan sudah selesai kita mengamati jaringan. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi dengan kelompoknya. Seperti biasa, berkelompoklah satu kelompok 4 orang, ya. Kalian harus belajar untuk bekerja sama, kemudian diskusikan, ya, seperti yang kemarin. Jawab pertanyaan ini, kemudian kalian tulis, ya, dan kalian laporkan screenshotnya pada saya. Jadi berdasarkan hasil pengamatanmu, jaringan apa sajakah yang menyusun daun, kemudian pada jaringan manakah fotosintesis berlangsung, mengapa fotosintesis berlangsung pada jaringan tersebut, selanjutnya bagaimana bentuk dan struktur jaringan epidermis bagian atas, sebutkan warnanya, bentuknya, ya, dan tentu saja ini ada maksudnya, ya. Allah menciptakan dia begitu, pasti ada maksudnya bagi kepentingan daun. Kemudian nomor 4, apa sajakah derivat epidermis dari hasil pengamatanmu? Yang kamu lihat saja derivatnya apa saja. Kemudian yang nomor 5, bagaimana tumbuhan mengangkut air sebagai bahan dasar fotosintesis dan bagaimana pula pengangkutan hasilnya. Jadi bagaimana mengangkut hasil fotosintesis untuk dialirkan seluruh tubuh atau bagian tumbuhan. Demikian anakku kegiatan hari ini. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman dan mengerti. Bila nanti ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di grup kita, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.